Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku hamba Allah yang lemah di hadapannya, marilah kita menjadikan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas izinnya lah sehingga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat mengikuti video pembelajaran kali ini. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang maka tak aruf. Oke, jadi sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Rahman, Stambuk A221-17039. Saya dari Pendidikan Biologi Universitas Tadulako. Oke, bagi teman-teman yang ingin mempelajari materi ini, silakan download di link deskripsi. Saya sudah menyediakan dalam bentuk materi dan PPT. Di sini ada yang pernah terluka, terkena sayatan pisau sehingga berdarah. Dalam beberapa menit, luka kalian itu akan kering. Itu disebabkan oleh keping-keping darah atau trombosit yang disebut dengan proses aglutinasi. So, hari ini kita akan mempelajari tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah pada manusia. Darah merupakan jaringan tubuh yang memiliki fungsi yang sangat penting untuk kelangsungan hidup kita. Pertama, fungsi darah. Darah sebagai alat pengangkut. Kedua, darah sebagai alat pertahanan tubuh dari penyakit. Ketiga, darah sebagai pengatur suhu. Keempat, darah melakukan proses pembekuan darah. Selanjutnya kita masuk ke komponen darah. Jadi dalam jaringan darah, situ ada komponen darah. Oke, apa sajakah itu? Jadi darah tersusun atas dua komponen, yaitu sel-sel darah dan plasma darah. Sel-sel darah, sel adalah sel yang hidup dan merupakan bagian yang padat. Oke, kita masuk ke plasma darah. Oke, dalam darah terdapat dua bagian. Ada plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah berjumlah 55% dan sel-sel darah berjumlah 45%. Berfungsi sebagai pengangkut sari-sari makanan, hormon, sisa metabolisme. Mengandung fibrinogen. Apa itu fibrinogen? Fibrinogen masih berhubungan dengan pembekuan darah atau proses aglutinasi yang biasa disebut dengan clotting blood. Kedua itu albumin, berhubungan dengan menjaga tekanan osmotik. Yang ketiga adalah globulin, yaitu pembentuk antibodi pada tubuh. Selanjutnya yaitu kita mempelajari tentang sel-sel darah. Yang pertama ada sel darah merah atau eritrosit. Bagaimanakah bentuknya? Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini. Berbentuk bulat bikonkav. Apa itu bulat bikonkav? Bulat bikonkav itu seperti bagian luar cekung. Bagian luar cekung. Ya, kurang lebih seperti itu. Bulat bikonkav itu bagian luarnya cekung. Kurang lebih seperti di gambar. Dan tak berinti, tak mempunyai nukleus. Selanjutnya mengandung hemoglobin atau Hb. Jadi di sini ada yang tahu apa itu fungsi hemoglobin? Jadi saya jelaskan sedikit. Fungsi hemoglobin yaitu untuk mengikat oksigen. Nah, pertanyaannya, apakah hemoglobin ini dapat mengikat zat-zat lain selain oksigen? Jawabannya adalah iya. Contohnya seperti karbon monoksida yang dikeluarkan oleh kendaraan. Oke. Selanjutnya, jumlah sel darah merah atau eritrosit yaitu 5 juta per milimeter kubik. Ya. Berfungsi untuk mengikat oksigen
dibentuk di sumsum tulang. Selanjutnya yaitu leukosit atau sel darah putih. Ya, sel darah putih memiliki bentuk seperti ini ya. Bentuknya tidak tetap. Ada bulat, ada bundar, berwarna bening. Jumlahnya sekitar 8.000 per mm kubik. Berfungsi sebagai pertahanan tubuh. Jadi sel darah putih ini seperti tentara di dalam tubuh kita. Jika ada sel-sel asing yang masuk, maka mereka yang akan melawan duluan. Itu adalah fungsi dari sel darah putih sebagai antibodi tubuh. Kemampuan sel darah putih atau leukosit. Yang pertama, menembus kapiler darah dan masuk ke jaringan tubuh atau disebut dengan diapedesis. Kedua, yaitu memakan kuman penyakit yang disebut dengan fagositosis. Yang ketiga, mengangkut lemak. Jadi di sini ada macam-macam dari sel darah putih. Bisa teman-teman lihat. Jika jumlah sel darah putih lebih normal disebut leukositosis. Sebaliknya, jika kurang dari normal disebut leukopenia. Kita masuk ke sel-sel darah yang ketiga, yaitu trombosit atau keping-keping darah. Jumlahnya 200.000 sampai 500.000 sel per milimeter kubik darah. Dibentuk pada sumsum tulang khusus yang disebut megakariosit. Berperan dalam proses pembukaan darah atau aglutinasi. Jadi bentuknya seperti ini. Ini adalah bentuk dari trombosit atau keping darah. Selanjutnya yaitu organ peredaran darah. Di sini ada dua. Yang pertama adalah jantung dan kedua yaitu pembuluh darah. Jantung. Kita masuk ke bagian jantung. Jadi ini adalah gambar jantung. Tampak depannya. Jadi jantung itu ukurannya kurang lebih sama dengan kepalan kita. Ya, kepalan kita. Dan jantung memiliki 4 ruas. Pertama ada serambi kanan. Sini serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan dan bilik kiri. Apa fungsi jantung? Nah, fungsi jantung yaitu alat untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kedua yaitu letaknya. Di manakah letak jantung? Yaitu rongga dada kiri atas, di atas diafragma. Selanjutnya itu pembuluh nadi. Pembuluh nadi berdasarkan fungsinya terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah pembuluh nadi atau arteri, yang kedua pembuluh balik atau jantung. Arteri atau pembuluh nadi. Pertama, mengalirkan darah ke jantung. Kedua, dinding kuat, tebal, dan elastis. Ketiga, jika terluka, darahnya memancar. Keempat, denyutnya terasa. Itu pembuluh nadi ya. Lanjut kita masuk ke pembuluh balik atau vena. Pertama yaitu menuju jantung, tipis dan tidak elastis. Jika luka, darahnya menetes. Denyut tidak terasa. Itulah pembuluh balik atau vena. Selanjutnya kita masuk ke peredaran darah. Dapat kita lihat ini adalah gambar peredaran darah pada manusia. Oke. Peredaran darah terbagi atas dua. Pertama ada peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Bagaimanakah peredaran darah besar dan peredaran darah kecil? Oke. Simak. Peredaran darah besar ya, dia dari bilik kiri ke aorta, terus masuk ke seluruh tubuh, masuk ke vena cava dan terakhir masuk ke serambi kanan. Itulah peredaran darah besar. Selanjutnya peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil dari bilik kanan masuk ke aorta pulmonalis ya.
terus masuk ke pulmo, masuk ke vena pulmonalis, dan terakhir masuk ke serambi kiri. Oke. Jadi kurang lebih materi yang saya sampaikan pada saat ini. Jadi setelah ini saya akan memberikan kuis kepada teman-teman. Dan bagi teman-teman yang telah mengikuti dari awal saya menjelaskan, pasti teman-teman akan bisa menjawab kuis yang saya berikan. Oke, kita masuk ke kuisnya. Simak baik-baik. Nomor 1. Sel darah yang berfungsi dalam proses pembekuan darah saat luka adalah A. Sel darah merah, B. Plasma darah, C. Keping-keping darah, dan D. Sel darah putih. Kalian bisa memikirkannya dari sekarang. Oke, kuis yang kedua. Darah putih bersifat fagosit, yang artinya A. Membawa karbon dioksida ke seluruh tubuh, B. Memakan benda asing terutama bakteri yang masuk ke tubuh, C. Menghasilkan antibodi, dan D. Mampu mengedarkan oksigen. Silakan dijawab. Oke, waktu kalian sudah habis. Jadi kita langsung menyebutkan jawabannya ya. Dan jawaban yang pertama yaitu sel darah yang berfungsi dalam proses pembukaan darah saat luka adalah, jawabannya adalah C. Keping-keping darah. Selamat kepada teman-teman yang sudah benar dalam menjawab soal ini. Dan kedua, darah putih bersifat fagosit artinya jawabannya adalah B, yaitu memakan benda asing terutama bakteri yang masuk ke tubuh. Jadi ini adalah jawabannya. Jadi selamat kepada teman-teman yang sudah berhasil menjawab kuis ini. Saya ucapkan banyak terima kasih ya. Oke, jadi sekian video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sebelum saya tutup, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa di subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari saya. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya seputar biologi, silakan komen di bawah. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Adil berpikir, ikhlas berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.